bersukacita pada hari ini bisa lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Kami undang semuanya bangkit berdiri, kita memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Bisa tepuk tangan untuk Tuhan, come on. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, come on. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntutan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Adalah pilihanku. Kau pilihan kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, come on. Engkau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Engkau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau tak mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah
Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa semua? Adalah pilihanku. Berikan sorak-sorak tepuk tangan anak-anak Super Junior untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, inilah hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan berdiam di hadirat-Mu ya Bapa, untuk merasakan kasih-Mu Yesus dalam kehidupan kami. Haleluya. Penuhi hatiku
Shalom adik-adik Super Junior, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah meninggikan nama Tuhan, kami percaya Tuhan, nama Tuhan telah disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu dapat bertumbuh berbuah lebat dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik Super Junior. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Kak Bona percaya kita dalam keadaan yang baik. Amin. Haleluya. Kita hari ini mau mendengar firman Tuhan. Ada yang sudah tahu judul firman Tuhan kita pada hari ini? Ya, benar. Judul firman Tuhan kita pada hari ini adalah Rambu Bukan Hiasan. Nah, sebelumnya kita mau buka Alkitab kita yuk. Kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ayo dibuka Alkitab kita. Yang sudah dapat katakan amin. Nggak dengar yang sudah dapat katakan amin. Haleluya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, firman Tuhan berbicara bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, apa sih tulisan yang diilhamkan Allah itu? Itu adalah firman Tuhan. Alkitab Kak Bona dan Alkitab adik-adik Super Junior adalah segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan. Amin. Nah, itu bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk yang pertama, untuk mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, untuk mendidik orang. Ini firman Tuhan yang kita pegang, yang kita baca tiap hari ini adalah rambu-rambu dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Nah, sama seperti sebuah barang, misalnya sebuah HP nih, HP Kak Bona dan HP adik-adik Super Junior. Kita pasti saat kita membeli sebuah HP, kita pasti memiliki buku panduannya. Nah, setiap barang ada buku panduannya adik-adik. Itu untuk apa sih Kak Bona? Itu supaya kita dapat menggunakan barang itu dengan baik. Begitu juga dengan hidup kita. Kak Bona percaya Kak Bona dan adik-adik Super Junior itu lebih daripada barang-barang yang ada di dunia ini. Amin. Sebab firman Tuhan dalam Keluaran 19 ayat 5 mengatakan bahwa kita adalah harta kesayangannya Tuhan. Dan di dalam kitab Zakaria 2 ayat 8 juga berkata bahwa kita ini, Kak Bona dan adik-adik Super Junior adalah biji matanya Tuhan. Artinya apa? Artinya kita lebih dari barang-barang yang ada di dunia ini. Nah, karena kita adalah harta kesayangannya Tuhan, karena kita adalah biji matanya Tuhan, Tuhan juga memberi kepada kita buku panduan sebagai rambu-rambu untuk kita taati, untuk kita baca dan untuk kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita tidak rusak. Sama seperti tadi HP, kalau kita tidak menggunakan HP itu tidak sesuai dengan buku panduan, maka HP yang kita gunakan dapat rusak adik-adik. Begitu juga dengan hidup kita, hidup Kak Bona dan hidup adik-adik Super Junior, jika tidak digunakan sesuai dengan buku panduan kita, sesuai dengan rambu-rambu yang ada di dalam Alkitab, yang telah Tuhan tulis dalam hidup kita akan rusak. Dari kita lahir sampai kita menutup usia, semuanya ada tertulis di dalam Alkitab. Dari bumi belum dibuat sampai bumi berakhir, semuanya ada di dalam Alkitab. Ini adalah buku yang ditulis zaman dahulu, tapi tetap relevan pada saat ini. Amin. Makanya tidak ada kata ketinggalan zaman untuk Alkitab, untuk firman Tuhan yang kita punya ini. Ini adalah buku terlaris yang ada di dunia ini. Makanya ini adalah buku tentang hidup Kak Bona dan tentang hidup adik-adik Super Junior. Nah, Kak Bona ingin menjelaskan nih, kan siapa yang tahu rambu-rambu lalu lintas bisa angkat tangannya? Nah, di jalan juga kita menemukan rambu-rambu lalu lintas. Kita sedang berbicara tadi bahwa firman Tuhan adalah rambu-rambu dalam hidup kita. Sama seperti di jalan juga tuh, ada namanya rambu-rambu lalu lintas. Nah, adik-adik Super Junior, Kak Bona bawa ada 4 rambu-rambu lalu lintas. Nah, kalau Kak Bona tanya nih, kira-kira adik-adik tahu nggak ini rambu-rambu apa? Amin. Kalau adik-adik tahu bisa ketik di live chat kita, ini rambu-rambu apa? Yang pertama, bisa kelihatan? Ayo, apa? Ini artinya rambu jalan licin. Biasanya nih, rambu ini ditulis
ditampilkan saat jalanan licin. Saat ada jalanan licin, apakah kita akan lari 120 km per jam? Kita akan mulai memperlambat laju mengendarai kita. Nah, seperti juga hidup kita. Saat kita mengetahui rambu dalam Alkitab, kita harus patuh. Kalau misalnya nih kita udah lihat rambu jalan licin, tapi kita tetap jalan dengan laju, dengan cepat, kita akan kecelakaan. Amin. Nah, yang kedua, Kak Bona punya rambu selanjutnya. Nanti siapa yang tahu bisa ketik di live chat ya. Nah, rambu yang kedua. Ayo, ini rambu apa? Ini artinya rambu one way, artinya satu arah. Nah, kalau kita jumpa rambu ini di jalan, artinya kita nggak boleh melawan arah tersebut. Ini adalah jalan satu arah. Kak Bona pernah nih lewat jalan satu arah, tapi Kak Bona melawan arah. Karena Kak Bona 2 tahun yang lalu, pertama kali ke Malang, belum tahu jalan-jalan yang satu arah yang ada di kota Malang. Nah, Kak Bona nggak lihat, mungkin ada terpasang, tapi Kak Bona nggak memperhatikan. Jadi tuh Kak Bona melawan arus. Nah, apa hasilnya? Mungkin Tuhan masih melindungi Kak Bona nggak kecelakaan, tapi orang memaki Kak Bona. Nah, itulah konsekuensinya kita melawan rambu lalu lintas. Kalau nggak kita dimaki orang, kita bisa kecelakaan. Nah, yang ketiga, ada rambu selanjutnya. Tebak ini rambu apa? Ayo, tebak rambu apa? Ini adalah rambu awas ada sapi. Adik-adik Super Junior pernah nggak lihat rambu ini di Kota Malang? Enggak ya? Ini biasanya rambu-rambu di perdesaan. Nah, sesuai dengan data statistik yang Kak Bona baca, di NTB, Nusa Tenggara Barat, itu ada tahun 2013, ada 1 juta lebih sapi di Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi rambu ini menjadi rambu yang wajar di sana. Tapi kalau di sini mungkin adik-adik jumpai rambu ini, mungkin adik-adik tertawa ya. Cuman sama seperti kita membaca firman Tuhan. Mungkin, ini firman Tuhan ini nggak masuk akal. Kita bisa mengetahui firman Tuhan seperti firman Tuhan bilang, mengampuni musuhmu. Tuhan, nggak bisa aku mengampuni musuhku. Itu terlalu berat. Mungkin kita ketawain. Ada juga firman Tuhan bilang, kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kananmu. Kalau kamu dilempar batu, kamu harus lempar dia dengan roti. Mungkin bagi dunia, firman Tuhan itu merupakan firman Tuhan yang tidak masuk akal. Sama seperti rambu ini. Kalau kita mungkin menjumpai rambu ini di kota Malang, ini merupakan rambu yang tidak masuk akal di kota Malang. Tapi ini rambunya ada adik-adik. Sama seperti firman Tuhan itu jelas tertulis dalam hidup kita, itu tidak bisa kita hiraukan atau tidak kita dengarkan. Tapi firman Tuhan itu harus tertanam dalam hati kita. Amin. Nah, yang selanjutnya. Ini bukan rambu sih. Tapi ini salah satu yang ada di jalanan. Ayo, ini apa? Apa? Coba ketik di live chat. Apa Kak Bona dengar lampu merah? Ya jelas salah, soalnya lampunya ada 3 ya. Ada merah, kuning, ada ini namanya rambu. Ini artinya lampu lalu lintas. Nah, sama seperti lampu lalu lintas, ini merupakan hal yang penting di perlintasan di jalan raya. Ini gunanya apa? Mungkin adik-adik pasti tahu ya, lampu merah artinya berhenti, lampu kuning artinya hati-hati, lampu hijau artinya jalan. Nah, sama seperti lampu lalu lintas, hidup kita, firman Tuhan juga menjadi lampu lalu lintas dalam hidup kita. Bersama dengan Roh Kudus, kita baca firman Tuhan, kita tahu, oh ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh. Itu artinya firman Tuhan membatasi hidup kita, bukan membatasi hidup kita, tapi firman Tuhan itu adalah baik, adik-adik. Sama seperti lampu lalu lintas, ini hanya sebuah lampu, tapi bisa memberhentikan atau menstopkan beratus-ratus bisa dibilang ya, beratus-ratus, berpuluh-puluh kendaraan. Padahal hanya sebuah lampu. Tapi itu untuk apa? Itu untuk keselamatan pengendara mobil atau motor atau kendaraan bermotor. Sama seperti firman Tuhan. Ini untuk keselamatan hidup Kak Bona dan adik-adik Super Junior. Makanya segitu pentingnya firman Tuhan adalah rambu-rambu dalam hidup kita untuk menyelamatkan hidup Kak Bona dan hidup adik-adik Super Junior. Nah, semua rambu-rambu jalan itu dibuat oleh orang yang sudah pernah atau tahu jalan tersebut. Misalnya nih, orang buat rambu jalan licin. Mana tadi? Jalan licin. Pasti orang yang buat ini
di jalan itu pasti pernah melewati jalan, pasti tahu jalan. Nah, seperti itu juga dengan Tuhan. Tuhan menuliskan kitab Alkitab, firman Tuhan dalam hidup kita karena Tuhan tahu apa yang akan kita alami di masa depan. Tuhan sudah ada terlebih dahulu di masa depan. Tuhan sudah tahu apa yang akan kita alami di masa depan. Makanya Tuhan tulis, jangan ini, jangan itu. Artinya apa? Tuhan yang tahu hidup kita. Firman Tuhan bilang berkata dalam kitab Wahyu, Tuhan adalah Alfa dan Omega. Tuhan yang awal dan akhir. Tuhan adalah Allah kekekalan. Jadi Tuhan tahu semuanya. Makanya itu orang yang tahu jalan, orang yang bisa membuat rambu. Orang bisa buat rambu, ada sapi, rambu satu arah. Orang yang buat ini adalah orang yang mengerti jalan itu. Begitu juga dengan Tuhan, ini adalah tulisan Tuhan, karena Tuhan yang mengerti jalan kehidupan kita, amin. Makanya dia tulis untuk Kak Bona dan untuk adik-adik Super Junior. Haleluya. Nah, selanjutnya, kita harus patuh kepada firman Tuhan sebagai rambu-rambu kehidupan kita. Bukan untuk mengekang kita, mengekang kebebasan kita, tapi untuk kebaikan kita. Karena kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan dituliskan, diilhamkan oleh Tuhan untuk kebaikan kita semua. Nah, contoh sederhana firman Tuhan sebagai rambu-rambu. Yang pertama, ada di Keluaran 20 ayat 12. Adik-adik bisa buka di rumah atau dicatat. Itu arti rambunya apa, Kak Bona? Artinya hormati orang tua. Nah, kita sebagai anak-anak remaja, anak-anak Super Junior, rambu ini sangat penting dalam hidup kita. Dan Tuhan tahu rambu ini ditulis untuk kebaikan kita. Kita tahu bahwa kita menghormati orang tua itu untuk kebaikan kita. Yang kedua, dalam Efesus 4 ayat 26, mengampuni. Ini merupakan rambu-rambu yang ditulis oleh Tuhan. Kita harus mengampuni. Mungkin ada teman kita yang berbuat salah sama kita, yang nakal sama kita. Kita harus mengampuni mereka. Yang selanjutnya, Efesus 4 ayat 29. Firman Tuhan tuliskan, jangan meso-meso, jangan cakap kotor. Nah, Tuhan bilang kita nggak boleh cakap kotor. Itu rambu-rambu yang ada di firman Tuhan. Yang selanjutnya, Amsal 6 ayat 6. Pasti teman-teman tahu ini. Jangan malas. Perhatikan semut. Mereka tidak ada pemimpinnya, tapi mereka bisa berbaris dengan teratur. Mereka mengumpulkan makanan mereka pada musimnya, sehingga pada musim kelaparan mereka tidak kelaparan. Nah, itu rambu firman Tuhan yang menulis beberapa rambu-rambu dalam firman Tuhan yang dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalaninya untuk kebaikan kita. Amin. Nah, bagaimana kita bisa tahu rambu-rambu itu? Satu-satunya cara yaitu dengan kita membaca buku ini, firman Tuhan ini. Sehingga saat kita baca firman Tuhan ini, kita dapat mengetahui rambu-rambu apa saja yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Semuanya jelas tertulis dalam Alkitab ini. Alkitab ini menuliskan tentang hidup adik-adik, hidup kita dari kita lahir sampai kita mati ada di sini. Amin. Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus, Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan semua firman Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Nah, kita baca ayat kita yang terakhir yuk. Kita buka Alkitab kita lagi. Di Mazmur 119. Ayo Kak Bona aja bawa Alkitab, adik-adik di rumah. Yang punya Alkitabnya, ayo belajar buka Alkitab. Belajar mencintai firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Ayo kita baca bersama-sama yuk. Yang sudah dapat bisa klik di live chat kita. Klik amin. Haleluya. Ayo kita baca. 1, 2, 3 ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini ada lagunya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan ini adalah pelita bagi kaki kita. Pelita itu apa? Pelita itu adalah lampu cahaya. Nah, tanpa firman Tuhan itu dan terang bagi jalan-jalan kita. Nah, firman Tuhan ini akan menerangi setiap jalan kita. Sehingga saat kita berjalan, kita tidak akan tersandung. Saat kita berjalan, kita tidak akan jatuh. Sebab firman Tuhan jelas, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Mulai hari ini, Kak Bona ingin Kak Bona dan adik-adik Super Junior bisa rajin membaca Alkitab. Siapa yang pernah baca Alkitab full? Haleluya. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kesukaan dalam hidup kita. Ayo, oh ya Kak Bona teringat lagi satu ayat lagi. Coba kita buka yuk. Ayat terakhir, ini benar-benar terakhir ya. Di Yosua 1 ayat 8.
Yang sudah dapat katakan amin. Yang sudah dapat bisa kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup kita? Kak Bona percaya masa depan kita, firman Tuhan bilang masa depan yang penuh pengharapan dan damai sejahtera. Tapi bagaimana caranya? Yaitu saat kita bisa merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Saat kita merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan, maka perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung. Dan kita akan mencapai kemuliaan demi kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya, kita percaya bahwa firman Tuhan itu baik bagi kita. Dan firman Tuhan itu adalah makanan yang manis, yang lezat untuk rohani kita. Sehingga rohani kita bisa bertumbuh, dan menjadi dewasa. Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Sampai sini firman Tuhan kita pada hari ini. Kak Bona percaya firman Tuhan yang sangat sederhana, yang sangat singkat ini dapat memberkati adik-adik Super Junior. Dan kita percaya Tuhan Yesus akan dipermuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita, sebelum kita tutup ibadah kita bersatu dalam doa. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus telah bertata di atas puji-pujian kami. Dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu Tuhan tentang rambu-rambu Tuhan, bukan rambu-rambu yang Tuhan tuliskan dalam Alkitab, bukan hiasan saja Tuhan, tetapi merupakan rambu-rambu yang bermanfaat bagi hidup kami, sehingga kami akan mencapai keberhasilan, mencapai keberuntungan, sebab kami mau taat kepada firman Tuhan. Tuhan, kami sudah membuka hati kami, benih firman Tuhan sudah tertanam dalam tanah hati kami yang subur. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus yang terus bekerja, ya Tuhan, biarlah Engkau merawat Tuhan, sehingga benih firman Tuhan ini dapat tertanam, berakar kuat, bertumbuh subur, dan berbuah lebat dalam hati kami semua, anak-anak, adik-adik Super Junior Tuhan, sehingga buah-buah yang manis dapat kami bagikan kepada orang-orang Tuhan, sehingga Tuhan Yesus, orang-orang teman-teman kami bisa melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan ini Tuhan, kami mau melakukannya, sebab kami mau tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bersyafaat buat papa mama kami. Tuhan, berkati mereka tetap sehat, kuat, umur panjang menjadi milik mereka. Kau tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Berkati pekerjaan usaha apapun yang mereka perbuat, yang mereka kerjakan Tuhan Yesus, buat berhasil dan beruntung Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau juga memberkati juga Tuhan Yesus saudara-saudara kami Tuhan, yang mengasihi kami, yang kami kasihi. Kau berkati mereka Tuhan, koko cici kami Tuhan, kakak abang kami, mas kami, mbak kami Tuhan. Kau berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Dan kami percaya juga Engkau berkati guru sekolah kami Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami ilmu, berkati mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa bersyafaat Tuhan. Kami sama-sama berdoa buat Bapak Gembala kami Pak Samuel Sianto beserta istri dan anak-anaknya. Youth Pastor kami Tuhan Koyoel dan junior leader kami Tuhan, Cetirza Tuhan. Kau berkati mereka, Tuhan Yesus, Kau tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Berkati teman-teman kami Super Junior yang menyaksikan, yang beribadah pada hari ini. Tuhan, Kau berkati maupun yang tidak berhalangan ibadah, Kau berkati mereka, berkati kami semua Tuhan Yesus. Kau akan mengangkat kami naik dan tidak akan menjadi turun. Kami akan menjadi kepala dan tidak akan menjadi ekor. Apa saja yang kami perbuat Tuhan Yesus, buat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat negara kami, bangsa kami Indonesia. Kau berkati Bapak Presiden, wakil dan semua jajaran yang Kau berkati Tuhan. Kami berdoa buat COVID-19 Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan semua Tuhan Yesus korban positif yang ada di Indonesia Tuhan. Kau akan mengurangi jumlah Tuhan Yesus, jumlah pasien positif, dan Kau juga akan menambah-nambahkan jumlah orang yang sembuh Tuhan. Kau Tuhan Yesus yang akan melindungi, menutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami serahkan masa depan kami hanya ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur, yang sudah mendengar firman Tuhan, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama dengan Kak Bona kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.